Jadi ada berita seperti ini, mengenal DC elang dalam dunia pinjol. Wih, jadi dunia pinjol ada DC elangnya, gitu ya. Hati-hati, waspada, gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, saya juga kenapa. Ya kan, di sini namanya DC elang. Kenapa tidak DC tikus, gitu ya? Kenapa harus DC elang? Seolah-olah DC ini orang yang akan menghabisi nyawa Anda. Ya, tapi memang benar juga ya, para DC-DC ini yang menyebabkan orang mengakhiri hidupnya karena ketakutan. Ya. Ini DC elang. Apa artinya DC elang ya? Saya selama gagal bayar sampai sekarang dari tahun 2020 sampai 2025 ini ya, tidak pernah didatangi DC elang. Kenapa? Karena saya tidak peduli mau itu DC elang, DC gugup, DC tikus, DC wiro ya. Siapa yang peduli? Kalau saya mau galbay, Anda mau apa? Ya, kalau saya mau galbay nih, coba Anda yang kenal dengan DC elang lah, DC binatang itulah ya. Coba kasih video ini ya, bilangin ke dia. Kalau saya mau galbay, terus Anda mau apa? Bilangin ke DC-nya seperti itu. Oke? Saya nggak senang dengan berita DC elang kayak yang terlalu hebat sekali gitu DC-nya gitu kan. Bisa saja karena ada berita seperti ini, DC elang seperti ini, muncullah berita seperti ini. Terungkap lilitan pinjol di balik tewasnya sekeluarga di Ciputat. Ya, jadi ada sekeluarga tewas di Ciputat karena terlilit oleh hutang dari pinjol. Mungkin juga karena ada anaknya yang baca berita atau nonton video atau entah di mana gitu ya. Ada DC elangnya, nanti akan dihabisi semua keluarganya gitu ya. Jadi sebelum dihabisi oleh DC, mereka menghabisi nyawa mereka sendiri terlebih dahulu. Makanya mulai hari ini tidak ada yang namanya DC elang, DC binatang dan DC lainnya. Ya, karena saya pun ya yang pernah pengalaman ditemui oleh DC pinjol itu tidak ada yang namanya DC elang itu. Bang, di pinjol ada bang yang namanya mata elang. Bodoh amat. Anda peduli sekali dengan mata elang, dengan debt collector. Ya, emangnya mereka siapa? Ya kan, saya tanya. Terus kalau ada mata elang, kenapa emangnya? Ya, jangan ngurusin hal-hal yang tidak penting seperti itu, DC elang, mata elang dan lain-lain. Urusi hal yang lebih penting, ya, kesejahteraan kita, kesejahteraan keluarga kita. Gimana anak-anak kita nanti, ya kan, mau sekolah di mana, sekolah swasta yang bagus, gimana listrik ledeng, bangun rumah dan lain-lain. Saya mau beli mobil gitu kan. Ngapain? Ini mata elang, ini DC elang. Ya, saya pernah berurusan dengan mata elang, ya kan, dia itu nego ke saya. Dia itu mohon-mohon, nelponin terus ke saya. Ya, saya reject, dia nelpon lagi. Saya reject, dia nelpon lagi. Ya, saya angkat. Apa? Ada di mana, bos? Ya kan, jadi kami mau ngobrol dulu ini. Enggak, udah gini. Saya nggak mau cerita alurnya karena nanti takut ditiru Anda. Ya, pada intinya, pada saat saya berurusan dengan mata elang, dia itu mohon-mohon kepada saya. Meminta-minta. Gitu ya. Jadi nggak ada yang menakutkan yang namanya debt collector, mata elang apa itu. Ya, Anda tahu kalau ada berita tentang DC, ya DC-nya kenapa? DC-nya pasti digebugin masyarakat. Pasti. Ya, kenapa? Ya karena yang namanya pekerjaan DC itu dibenci oleh masyarakat. Tidak ada yang suka dengan debt collector itu. Ya. Kalau Anda suka dengan debt collector, coba lihat korban-korbannya. Ya, ada yang bunuh diri, ada yang sampai cerai ya. Ya kan karena DC itu. Ya, atau ada DC yang nonton ini, coba lihat ini nih, ya. Ini mungkin karena Anda, ya, terungkap lilitan pinjol di balik tewasnya sekeluarga di Ciputat. Itu mungkin karena Anda, ya kan? Anda neken-neken di WA terus telepon gitu kan, mempermalukan, nyebar data, akhirnya nggak kuat, ya, sehingga bunuh diri. Oke ya, coba ya kita baca sebentar di sini mengenal DC elang dalam dunia pinjol. Mengenal DC elang dalam dunia pinjol, istilah DC elang merujuk pada debt collector dengan metode penagihan yang lebih agresif. DC elang biasanya bekerja untuk perusahaan pinjol dalam menagih utang dari debitur yang melewati batas jatuh tempo. Nama elang tidak merujuk pada suatu institusi resmi, melainkan menggambarkan karakteristik mereka yang terbang cepat dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk mendatangi debitur yang mengalami gagal bayar. Berikut yang perlu Anda ketahui tentang tindakan DC elang. 1. Peran DC elang dalam penagihan pinjol. DC elang biasanya
dari debitur yang telah melewati batas jatuh tempo. Mereka sering menggunakan metode kunjungan langsung ke rumah atau tempat kerja debitur sehingga menciptakan tekanan psikologis agar hutang segera dilunasi. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi, DC elang kerap dikaitkan dengan tindakan intimidasi, ancaman, atau pelanggaran privasi nasabah. Hal ini memicu pertanyaan besar tentang legalitas dan etika cara kerja mereka. Anda tahu kenapa para DC-DC itu ngotot? Ya, DCWA terutama. Ya kan, DCWA itu kenapa ngotot-ngotot gitu kan ya? Ya karena mereka pengen bangkrut. Oke, pinjol itu perusahaan yang nggak kuat. Ya, mereka butuh investor, mereka ditungguin investor juga. Maka dari itu, sekali Anda terlambat, Anda akan dimaki-maki, dihina-hina. Oke, hubungan Anda dengan pinjol itu Anda kira Anda teman. Banyak sekali ya yang menganggap bahwa pinjol itu teman ketika masih lancar. Oh, ini teman saya yang akan selalu menolong saya. Ketika galbay sehari langsung down, langsung kecewa, langsung takut. Ya, takut setengah mati. Kenapa? Karena yang tadinya dianggap teman tiba-tiba langsung jadi musuh yang kejam, yang bengis, yang keji. Ya, tiba-tiba langsung kondarnya dihubungi, langsung disebar data dan lain-lain gitu ya. Kaget. Kebanyakan para pengguna pinjol kaget ketika melihat pinjol-pinjol ini jahat. Karena dulunya para pengguna pinjol ini menganggap pinjol itu baik hati gitu kan. Nggak taunya ya kan, telat sehari 2 hari langsung disebar data. Maka dari itu banyak yang ketakutan, banyak yang nangis, banyak yang kecewa dan lain-lain. Nggak nyangka bahwa pinjol itu adalah jahat. Nah, selanjutnya, legalitas dan aturan penagihan, manfaatkan program afiliasi, tips menghadapi DC elang, tetap tenang dan jangan panik, hindari reaksi emosional saat menghadapi mereka. Yang kedua, dokumentasi interaksi, rekam percakapan atau simpan bukti ancaman jika ada. Laporkan jika ada pelanggaran, hubungi OJK di nomor 157 atau saluran pengaduan resmi. Nah, ya katanya dokumentasikan jika ada DC elang gitu kan ya. Ya boleh-boleh saja Anda rekam ya kan, biar tidak macam-macam, itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau tips dari saya, Anda tidak perlu menemui DC binatang tersebut ya, mau DC elang, DC wirok, DC tikus ya, Anda tidak perlu menemui DC tersebut ya. Ngapain Anda nemuin DC pinjol tersebut? Sekarang gini konsepnya, pinjaman online ya kan, Anda mengajukan online, oke. Lalu Anda gagal bayar karena keadaan ekonomi dan lain-lain gitu kan. Sekarang pertanyaannya gini, ketika ada nasabah yang gagal bayar, menurut Anda kenapa? Pasti jawabannya, satu-satunya jawaban adalah karena dia atau nasabah ini tidak punya uang. Oke? Si pinjol itu mengetahui hal tersebut. Ya kan? Ini orang belum bayar aja nih, pasti nggak punya uang. Ya, nah sekarang pertanyaannya, sudah tahu nggak punya uang, kenapa didatengin? Ya, bukankah hal itu sia-sia? Ya, sangat sia-sia sekali. Ya kan, orang yang nggak bisa bayar, ya pastinya nggak ada duit. Lalu berkunjung ke rumah nasabah yang nggak ada duit, mau apa? Mau minta kopi, mau main, mau midang bareng-bareng sama nasabah gitu? Kan nggak mungkin. Ya kan? Terlebih lagi, yang namanya nasabah pinjol itu sudah fix tidak bisa disita yang namanya barang-barang di rumah itu. Anda punya barang-barang di rumah lalu galbay dipinjol, nggak bisa disita ya. Hanya orang-orang yang bodoh yang mau memberikan barang-barangnya kepada DC-DC tersebut ya. Apakah Anda mau dibodoh-bodohi oleh DC, oleh pinjol? Jangan ya, itu terserah Anda, tapi saya sarankan jangan pernah menjadi bodoh. Oke, barang-barang di dalam rumah Anda tidak ada sangkut pautnya dengan hutang pinjol Anda. Jadi, ya, kalau menurut saya tentang DC elang ini jangan pernah ditemui, dan tidak ada yang namanya DC elang, DC wirok, DC binatang dan lain-lain. Oke, hanya ada DC pinjol saja, tidak ada yang spesial, tidak ada yang menakutkan. Ya, saya yang sudah galbay hampir 4 tahun sampai 5 tahun ini pernah didatangi DC, tapi tidak ada yang namanya DC elang itu. Oke ya, bisa saja sebuah artikel atau sebuah video atau sebuah tulisan itu ingin menakut-nakuti para nasabahnya. Ingat, ini awal tahun ya, mereka sedang ingin memperbaiki penagihannya. Karena tahun lalu gagal bayar nasional itu sangat masif sekali, sangat besar sekali. Mereka tahun 2025 pengen mengecilkan yang namanya gagal bayar. Maka dari itu diperkenalkanlah DC elang, nantinya akan begini ya.
Jangan pernah percaya dengan artikel-artikel yang menjerumuskan, menjatuhkan, menakutkan, dan membuat Anda seperti orang yang tidak berdaya. Tinggalkanlah artikel-artikel tersebut, tetap stay di channel Raja Galbay. Oke?